Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, SDN Kalijo yang kami hormati, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah SWT atas semua nikmatnya yang sudah kita terima sampai hari ini, sehingga kita semua hari ini bisa menjalankan tugas kita sebagai pendidik, ya, untuk mencerdaskan anak-anak bangsa dan bidang kesehatan dan keselamatan. Tak lupa salam kita hadirkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pertemuan kita hari ini nanti kita akan membahas tentang visi misi SDN Kalijo dan program peningkatan kualitas pembelajaran di SD Negeri Kalijo Kecamatan Bojonegoro di tahun ajaran 2024-2025 ini. Bapak Ibu, apa yang melatar belakangi ya kita untuk dalam menyusun program nanti Bapak Ibu ya? Nah, ada beberapa hal yang melatar belakangi adalah kita melihatnya di rapat pendidikan tahun 2024 Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita semua kan sudah mengekspor ya rapat pendidikan tahun 2024, dan dari hasil eksplorasi kita itu kita temukan bahwa dari 6 indikator yang ada di rapat pendidikan tahun 2024 itu, yang pertama adalah kemampuan literasi, kemudian ada kemampuan numerasi, kemudian ada karakter, iklim keamanan satuan pendidikan ya, iklim kebinekaan dan kualitas pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, dari ke-6 indikator ini kita lihat dahulu bahwa di rapat pendidikan kita itu semuanya dalam kondisi warna hijau. Artinya apa? Artinya ke-6 indikator itu apanya berbagus, sudah baik. Jadi tidak ada yang kuning Bapak Ibu, atau bahkan merah tidak ada. Jadi warnanya semuanya hijau. Tetapi Bapak Ibu, perlu kita cermati di sini bahwa dari ke-6 indikator ini kita lihat yang pertama kemampuan literasi itu persentasenya 92,86. Itu turun Bapak ya, dari tahun sebelumnya itu 100%, tahun 2023 100%. Tapi alhamdulillah yang tahun 25 ini kembali 100. Ini yang tahun 24 ya. Kemudian kemampuan numerasi pendidikannya bagus, baik ya. Persentasenya 78,57%. Naik ya, kali naik. Tahun sebelumnya itu 73,33%. Kemudian untuk karakter juga baik dan persentasenya naik. Naiknya 5,31%. Kemudian untuk iklim keamanan satuan pendidikan itu juga pendidikan baik dan persentasenya naik. Kalau tahun lalu kan 76,1, kemudian naik menjadi 77,15%, artinya naik 1,05. Kemudian iklim kebinekaan itu juga naik, mengalami kenaikan dari 72,5 menjadi 79,4%. Kalau kualitas pembelajaran pendidikannya bagus, tetapi dia mengalami penurunan untuk skornya ya. Jadi kalau tahun 23 itu 64,3%, tahun 24 itu turun menjadi 63,95%. Itu artinya turun 0,35 dari tahun sebelumnya. Bapak Ibu, ada 2 indikator yang turun ya, yaitu literasi dan kualitas pembelajaran. Nah, tapi Bapak Ibu, dari 2 indikator ini kita memilih mana yang paling rendah ya skornya, yaitu kualitas pembelajaran. Nah, berdasarkan rapat pendidikan ini Bapak Ibu, maka
Peningkatan kualitas belajar itu menjadi indikator prioritas ya untuk sekolah kita yang perlu segera kita benahi. Bapak ya, jadi itu hasil dari rapat pendidikan. Ya, kualitas belajar apa yang perlu kita benahi nanti itu ada di pertama itu di metode pembelajaran, kemudian juga ada di manajemen kelas atau pengelolaan kelas. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat rapat pendidikan tadi bagi kalian, maka kemarin kita tidak melihat visi dan misi SDN Kalijo Bojonegoro. Untuk visi Bapak Ibu ya, visi SDN Kalijo adalah terwujudnya generasi pembelajar sepanjang hayat yang beriman dan bertakwa, berkarakter, kritis dan kreatif, berbudaya serta berwawasan lingkungan. Ini adalah visi sekolah kita Bapak Ibu ya. Kita lihat beberapa poin-poin yang nanti ada berkaitan dengan hasil rapat pendidikan ya, terutama dengan yang berkaitan dengan kualitas pembelajaran. Nanti itu berkaitan dengan ini, bagaimana kita mencetak generasi yang kritis, kreatif ya, bukan dari situ nanti. Ya, untuk mencetak ini maka perlu tadi itu Bapak ya, pengembangan kualitas pembelajaran. Dari visi itu maka akan ada misi ya, misi ya, misi yang ingin kita lakukan ya dari visi itu. Yang pertama adalah menerapkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga memotivasi siswa untuk selalu belajar. Ini yang berkaitan dengan pengelolaan kelas. Bagaimana kita mengelola kelas sehingga pembelajaran yang dilakukan itu berjalan dengan menyenangkan. Anak-anak senang dan betah untuk belajar. Nah ini Bu, nah ini kaitannya dengan nanti bagaimana menyusun RPP. Bagaimana kita membuat rencana pembelajaran yang nanti ya implementasinya itu menyenangkan bagi siswa. Yang kedua, melakukan kebiasaan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, sholat duha dan sholat berjamaah serta peringatan hari besar keagamaan. Ini juga sudah kita lakukan. Ini kaitan dengan karakter Bapak Ibu ya. Yang ketiga, membiasakan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Ini juga sudah kita lakukan dalam hari ini. Yang keempat, melaksanakan belajar yang berpusat pada siswa. Nah ini Bapak Ibu ya, berpusat pada siswa itu artinya pembelajaran yang memang memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kalau zaman dulu kan guru yang harus diikuti mauan kita, tapi kan enggak. Bagian belajar itu siswa yang berperan, kita hanya sebagai apa ya, kita tuh mengomong, membimbing ya, menggiring mereka, tapi mereka yang benar-benar berperan. Kemudian memanfaatkan tes baca, ini kaitannya dengan literasi Bapak ya, pondok baca sebagai sumber belajar sehingga dapat menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas siswa. Kemudian berikutnya adalah melestarikan budaya Jawa sebagai program penggunaan bahasa Jawa setiap hari Sabtu Bapak ya. Yang nanti setiap Sabtu itu ada anak-anak semua guru juga menggunakan bahasa Jawa ketika mengajar. Kemudian berikutnya membiasakan budaya gotong royong melalui gerakan Jumat bersih dan piket kelas serta menjadikan sekolah menjadi sekolah ramah anak dan lingkungan yang aman, nyaman dan hijau. Ini kaitannya dengan sekolah kita, lingkungan ya. Jadi menumbuhkan anak itu pada kepedulian terhadap lingkungan sekolah kita. Bapak Ibu ya, Bapak Ibu dari visi dan misi ini ya, mungkin ada yang perlu ditanyakan ya Bapak Ibu. Monggo. Ada yang mungkin perlu ini maksudnya apa, atau mungkin seperti apa wujudnya? Kalau saya sudah jelas semua gitu. Atau mungkin Bapak Ibu perlu yang perlu dipertegas lagi gitu ya, monggo. Bapak Ibu, program peningkatan kualitas belajaran ya SDN Kalijo ini tujuannya adalah yang pertama ya, satu meningkatkan kompetensi guru
meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Jadi nanti tiga ini yang kita capai dalam program peningkatan kualitas belajar. Ini baru ya. Ini ada 8 ya program yang nantinya kita akan laksanakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita, Bapak ya. Yang pertama ini Bapak ya, pelatihan bagi guru dalam penerapan metode belajar yang efektif dan inovatif. Jadi pelatihan ini nanti banyak ya, luring ataupun daring dan sebagainya, itu bisa kita ikuti Bapak ya. Yang kedua, pelatihan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ya dalam belajar. Ini kaitannya dengan perkembangan saat ini ya, banyak sekali ini di bidang TIK ya yang bisa membantu proses belajar mengajar. Banyak media ya, ada Canva, ada Kuisi, ada Google Form dan sebagainya, itu bisa kita manfaatkan gitu ya, kita bisa belajar bersama di sini nanti ya. Yang ketiga, ada kegiatan berbagi praktik baik tentang pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru. Jadi nanti panjangan monggo saling berbagi ya praktik baik yang sudah panjangan lakukan. Jadi monggo lah malu-malu nanti ya. Jadi saling memberikan inspirasi gitu ya untuk teman-teman kita semuanya, biar bisa apa ya, bisa untuk saling belajar lah gitu ya. Yang keempat, pendampingan ya, pembuatan perencanaan belajar yang inovatif untuk peningkatan kualitas belajar. Nah ini kan dengan saya ya dia, bagaimana membuat SOP yang inovatif ya, yang bisa memenuhi kebutuhan siswa, yang membuat satu aktif itu bagaimana kita mengelola atau membuat sebuah rencana pembelajaran. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah buat ya tadi ya, tapi nanti kita perlu pengembangan yang lebih inovatif. Dan inovasi itu tidak harus selalu yang rumit ya, jadi hal yang sederhana itu bisa kita kembangkan sebagai inovasi ya untuk kegiatan belajar di kelas. Yang kelima, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses belajar yang dilakukan oleh guru. Jadi ini nanti kita lakukan melalui kegiatan supervisi, jadi atau monitoring apa itu praktek kinerja panjenengan ya yang sudah kita lakukan selama ini ya secara berkala. Kemudian yang keenam, meningkatkan keterlibatan orang tua dalam proses belajar siswa. Ini penting Bapak Ibu ya. Jadi orang tua di rumah ya, itu perlu kita libatkan dalam kegiatan pembelajaran sekolah kita. Jadi kalau kita sendiri yang berusaha maksimal mungkin ya, tapi di rumah orang tua tidak peduli, itu nanti akan terhambat. Maka itu perlu adanya keterlibatan orang tua. Kemudian yang berikutnya adalah program bimbingan dan konseling untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Ini nanti Bapak Ibu ya, monggo yang murid-muridnya ya ada hambatan belajar, perlu diadakan semacam apa ya? Ini bukan yang seperti itu ya, ahli ya, tapi semacam bimbingan di anak-anak yang mereka mengalami hambatan ya atau permasalahan di rumah atau secara pribadi dan sebagainya juga, itu mengganggu dia dan belajar. Itu perlu kita dampingi, kita selesaikan dan sebagainya. Itu perlu Bapak Ibu ya, walaupun kelihatannya itu tidak nampak ya mungkin, tapi itu ternyata perlu kita gali. Jadi banyak anak-anak kita sebetulnya yang dia itu mengalami banyak problem-problem di rumah atau mungkin di sekolah sendiri sehingga terhambat belajar, seperti bullying gitu ya. Itu kan akhirnya membuat anak itu belajar tidak nyaman.
atau mungkin tekanan dia di rumah dan sebagainya, itu mempengaruhi hasil belajar anak. Kemudian lalu ya, ini berikutnya adalah peningkatan kualitas sarana dan prasarana. Yang pertama ini penataan ruang kelas ya, yang nyaman dan kondusif. Jadi monggo nanti ya kita tata kembali rumah kelas ya. Apa ya belum ada kelas itu mau dibawa kemana ya, seperti apa, jadi menyesuaikan dengan tingkat kelasnya. Apakah sudah ada kode baca, pajangan kelas, kemudian juga penataan meja kursinya seperti apa, kebersihan kelasnya bagaimana, termasuk bagaimana anak-anak itu mudah mengakses apa ya, kayak alat peraga yang kita pasang di kelas. Itu sebenarnya kan supaya anak itu bisa melihat baca itu bagaimana kita memasangnya di situ. Karena kan terlalu tinggi nggak terbaca. Jadi mari nanti kita bersama-sama apa ya, menata kembali ruang kelas kita sehingga anak-anak itu senang belajar dan dengan juga mudah ya, maksudnya dalam melakukan belajar itu mudah. Misalnya penataan portofolio ya, hasil karya anak ya. Jadi mari monggo kita buat kelas yang betul-betul kelas belajar, kelas yang hidup gitu ya, bukan kelas yang kosong tidak bermakna gitu. Jadi untuk pemajangan itu ya, pemajangan hasil karya anak itu harus ada periodiknya, tidak bisa itu lamanya tidak, tapi ada masa, ada periodiknya, yang misalnya setiap seminggu sekali kita uji. Makanya dulu yang monggo di kita sediakan itu nanti itu kan kaitannya juga dengan memacu kreativitas anak itu akan lebih senang ya kalau hasilnya dibaca. Sebab ya, yang kedua pengadaan sarana dan pendidikan yang memadai seperti buku, kemudian juga peraga, STIK dan lain-lain. Selama ini Bapak Ibu mungkin peraga sudah banyak tapi sudah susah. Kita perlu adakan kembali. Jadi nanti monggo di data tiap kelas ya, apa kebutuhan alat peraga, termasuk buku-buku yang sudah rusak, data sehingga nanti bisa dianggarkan di rencana itu dana bos itu. Semoga nanti ya setiap kelas untuk mencatat ya apa saja kebutuhan yang diperlukan terkait dengan pembelajaran. Kertas-kertas mungkin untuk membantu kegiatan belajar anak di kelas ya. Kertas bualo, kertas warna, kertas empat, dan sebagainya itu didata, termasuk mungkin apa yang sudah rusak atau mungkin belum ada. Termasuk di olahraga ya, itu juga perlu apa yang perlu ditambahkan monggo diinventarisasi ya, nanti dianggarkan di dana BUMN, termasuk untuk seni budaya ya, monggo nanti apa yang perlu ditambahkan ya, itu dicatat semua kebutuhannya apa saja, jika nanti tim bos itu membuatnya untuk membuat perencanaan tahun budaya ini sudah punya gambaran gitu ya. Jadi monggo Pak ya, Pak perlu speaker di kelas apa untuk membantu waktu penggunaan mungkin audio ya, audio visual sebagainya, nanti dicatat ya, nanti apa yang dibutuhkan. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu ya, untuk ini jadi Bapak modal ini ya, Bapak Ibu saya ingin mungkin ada masukan dari Bapak Ibu ya terkait program ini, apa saja yang mungkin perlu kita tambahkan lagi atau mungkin dikurangi, monggo. Oke,
ada usulan ya, monggo Pak Oki. Terima kasih untuk program peningkatan kualitas pembelajaran. Saya rasa sudah ketemu semua. Cuma mungkin ada beberapa yang mungkin harus ditingkatkan juga, terutama yang pertama tentang lingkungan sekolah. Jadi biar anak-anak itu bisa nyaman belajar, baik itu ketika nanti di kelas ataupun ketika istirahat. Alangkah baiknya lingkungan kita tambahin, entah itu nanti kita membuat taman apa itu, taman mini apa, taman kecil itu, jadi kita istirahat itu bisa anak-anak bermain atau sambil membaca buku di taman itu, atau kasih buku juga bisa. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih Pak Oki ya. Bagus sekali Pak Oki ya untuk ide Pak Oki ini. Jadi artinya gini, jadi program ini yang berguna adalah pembelajaran di luar kelas ya. Jadi nanti Pak Oki mengusulkan adanya ruang belajar di luar ya, berupa taman belajar hanya ya Pak Oki ya. Jadi kita anak-anak bisa belajar membaca tempat itu ya. Jadi Bapak Ibu yang mau nanti pembelajaran tidak hanya dengan kelas, tapi juga di luar kelas dengan memanfaatkan sarana yang ada di luar sekolah. Nanti nanti kita buat ya, misalnya taman belajar itu bisa berupa kebun dan sebagainya, termasuk juga belajar, atau mungkin kita sediakan semacam tempat-tempat duduk di luar ya, di taman itu, hingga anak-anak juga bisa membaca, belajar di luar kelas. Nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan belajaran di luar kelas, tidak hanya di dalam kelas. Dan sekarang itu namanya ada outing kelas dan sebagainya ya, itu bisa kita kembangkan. Diutamakan maksimalkan lingkungan sekolah. Dan juga diperlukan kita bisa lebih ke apa ya, yang lebih jauh lagi, misalnya ya perlu pembelajaran di tempat-tempat seperti pasar ya, di tempat-tempat museum ya, atau geopark ya, sekarang itu bisa kita kembangkan gitu. Terima kasih Pak Oki ya, nanti kita bersama-sama ya direncanakan Pak Oki ya, silakan di mana. Kemudian seperti apa layoutnya itu sudah kita gambar dulu. Ada lagi layoutnya monggo. Budia, ya, Budia ada usulan monggo. Sama untuk kelas 6 Budia ya, ada kelas 6 Budia kelas 6 ya, mungkin perlu apa yang perlu kita tambahkan untuk meningkatkan motivasi mereka ya dalam belajar menghadapi ujian dan sebagainya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya mungkin untuk program bimbingan, terutama untuk murid kelas 6 agak ditingkatkan lagi Pak. Misalkan dibuat semacam kayak guru makro, sehingga nanti ada yang fokus untuk mengajarkan bidang studi matematika itu sendiri. Jadi anak-anak mungkin tidak bosan hanya dengan satu orang guru gitu Pak. Oke. Demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian ya atas masukannya ini ya. Jadi adanya program bimbingan ya untuk kelas 6 dalam menghadapi ujian, tapi dibentuk dalam guru mapel. Artinya ada yang mengajar IPA ya, bahasa Indonesia dan sebagainya, sehingga mereka ada apa ya, semangat gitu ya, mungkin ada variasi ya dalam belajar karena guru yang dihadapi juga berbeda. Nah, nanti ini kita buat untuk tim ya, jadi tim bimbel di sekolah ini
Jadi nanti ada guru yang mengajarkan IPA siapa ya, bahasa siapa, matematika siapa. Kalau menurut dia sendiri ya, kalian lihat ya, atau mungkin teman dia, itu perlu berapa mapel nanti yang kita adakan bimbel? Itu ya Bu ya. Jadi untuk bimbel ya, yang pertama itu matematika, yang kedua IPA ya, yang ketiga bahasa Indonesia. Ini bagi mata pelajaran pokok ya, yang mungkin dirasakan anak-anak prestasinya agak makanya agak dulu juga ya. Ya, ilang masa kita bentuk apa-apa sekarang. Jadi kalau untuk matematika kita mungkin tidak hanya mungkin 10 orang nggak apa-apa, atau mungkin 2 orang berganti ya. Tapi satu lebih bagus karena ada gitu ya, orangnya ada. Coba untuk matematika sudah ya, yang biasa atau budaya sendiri matematika budaya ya. Jadi nanti budaya untuk membimbing ya matematika ya. Untuk IPA Umar ya, Umar Yasin ya. Untuk bahasa Indonesia itu nggih bahasa Indonesia. Budia ya. Butika Budia. Dengan ya. Butika. Budia. Iya. Butika aja. Butika karena dia kelas tinggi juga ya. Jadi Budia Kartika Sari ya. Nanti kita informasikan dia masih cuti ya ini ya. Itu ya, jadi kita sudah ini ada tim ya untuk penambahan itu. Jadi Budia sebagai pemandu guru matematika, Umar sebagai pemandu guru IPA, dan Butika sebagai pemandu bahasa Indonesia. Nah, alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu terkait metode nih, untuk metode Bapak Ibu di dalam rapat pendidikan kita itu dinilai bahwa kualitas pembelajaran selama di metode itu masih lemah. Dalam arti baik, cuma nilainya tidak terlalu tinggi gitu ya. Nah, itu yang perlu kita kembangkan bersama. Nah, lalu Bapak Ibu ya, di dalam pelatihan ini kita akan menggali ya metode-metode apa yang perlu kita sampaikan ke anak gitu ya. Nanti kita bisa mengeksplor banyak ya materi metode di internet ya, di YouTube, atau perlu mendatangkan seorang narasumber gitu ya. Nanti kita di belakang itu ya, gitu ya. Kalau alat perangkat sarana itu ya, nanti nambahin itu ya, jadi monggo nanti didata. Kita bisa masukkan di RKAS ya. Bapak ya. Nah, Bapak yang berikutnya adalah Bapak ya. Bagaimana kita mau melaksanakan program tadi ya? Strateginya apa? Strategi implementasi dalam menjalankan program peningkatan kualitas belajar. Yang pertama ini Bapak ya, mengikutkan, jadi ikut ya, guru ikut pada program-program pelatihan ya, workshop, webinar, KKB gugus, KKB kecamatan, ataupun pelatihan yang diadakan untuk pendidikan. Jadi monggo ya, selalu mengupdate informasi terkait pelatihan, baik secara luring ataupun secara daring, termasuk pelatihan mandiri di platform itu rumah pendidikan itu bisa. Yang kedua, mengadakan kegiatan KKG mini di sekolah seminggu sekali. Bapak Ibu nanti kegiatan ini kita laksanakan di jam-jam siang setelah selesai pembelajaran.
kita anggarkan setiap 1 minggu sekali. Waktunya bisa fleksibel ini ya, ideal dari Sabtu, Jumat, fleksibel karena ada kita tuh kebutuhan apa ya, keperluan masing-masing guru kan bermacam-macam ya. Kita melihat kondisi yang apa ya, yang dimana guru semua bisa bertemu. Kita adakan akademi ini ya, nanti akan membahas materi-materi yang berkaitan dengan pembelajaran. Bagaimana menyusun RPP yang bagus, ya. Bagaimana menyusun strategi pembelajaran yang berpusat pada anak. Bagaimana membuat rencana pembelajaran yang membuat anak itu aktif. Mendorong anak itu berani untuk berpendapat. Nanti maka ya, nanti setiap kita membuat rencana belajar itu usahakan ada kegiatan belajar atau kelompok kerja. Karena apa? Di kelompok kerja itulah mereka akan bekerja bersama ya, berdiskusi. Dia akan berlatih untuk presentasi, ya, mempresentasikan hasilnya. Jadi apapun caranya ya, apapun kemampuan anak bisa belajar. Jadi walaupun presentasinya mungkin kok sederhana ya, itu memang itu anak-anak. Kita beri kesempatan mereka untuk terbiasa berbicara di depan kelas, terbiasa untuk berdiskusi dengan temannya, untuk berani mengemukakan pendapat. Jadi bagus ya, jadi nanti monggo setiap pembelajaran usahakan ya ada kegiatan kerja kelompok di semua mapel, walaupun olahraga pun bisa. Apalagi di SDIP ya itu sangat bisa, ada kerja kelompok yang jenis ya, di agama pun juga bisa, semua sama. Yang berikutnya ini Bapak Ibu ya, yang kerjasama dengan orang tua itu masyarakat dan lembaga pendidikan ini ya, ini nanti Bapak Ibu ya, kita selalu menggunakan, kalau di kita kan ada grup paguyuban ya, grup WA, itu bisa kita manfaatkan untuk komunikasi dengan orang tua siswa. Atau mungkin Bapak Ibu ya, kita mengadakan pertemuan dengan wali murid untuk membahas terkait perkembangan siswa. Apa ya yang masih kurang, apa yang perlu diperbaiki dari anak-anak itu gitu ya. Kemudian apa peran orang tua untuk anak-anaknya, itu perlu kita komunikasikan ya, kita dorong. Apalagi kita ini tinggal di daerah tepian ini ya, yang mayoritas penduduknya itu kan petani ya, masyarakat desa ya. Itu perlu didorong agar mereka itu berperan juga dalam proses belajar anaknya. Kemudian juga bekerjasama dengan masyarakat ya, mungkin perlu dengan pihak desa atau mungkin dengan pihak-pihak lain yang bisa kita minta bantuan untuk proses belajar anak. Misalnya mengundang wali murid yang punya kompetensi, saya membuat tahu, kita undang sebagai narasumber. Ada wali yang bisa membuat karya seni apa gitu ya, misalnya kerajinan bahan-bahan bekas, kita bisa mengundang mereka sebagai narasumber. Atau mungkin di tempat-tempat tertentu yang kita perlu ya anak-anak belajar di situ. Jadi kita perlu kerjasama juga dengan masyarakat. Kemudian lembaga pendidikan lainnya. Kalau ini sudah kita lakukan ya, kadang kita juga bersama dengan mungkin dengan SK atau SMP ya, yang terdekat itu, atau mungkin juga dengan lembaga keagamaan ya, lembaga pendidikan keagamaan itu kita mungkin perlu ya, itu bisa kita lakukan. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya adalah pengembangan sumber daya. Nah itu tadi ya, sekolah itu melalui pengalokasian dana pada anggaran dana BOSP. Jadi monggo nanti kebutuhan olahraga ya, kebutuhan belajar anak ya, itu kita rencanakan di rencana punya kegiatan dan anggaran ini BOSP. Ini monggo Bapak ya nanti ya
semua kelas mengundangkan apa keperluannya, apa kebutuhan kelas masing-masing. Ini kita masukkan di rencana kerja, rencana anggaran ya, BOSP. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita ini ya mengadakan kegiatan refleksi. Bapak Ibu, dari program-program yang kita lakukan itu, kita perlu refleksi Bapak Ibu. Apa yang belum tercapai? Apa yang bisa tercapai? Apa yang perlu ditingkatkan? Mana yang masih perlu untuk dibenahi? Nanti kita adakan refleksi setiap 2 minggu sekali. Misalnya kelas 1, apa ya yang masih perlu diperbaiki? Sudah, pencapaiannya sudah sampai di mana? Nah itu kelas 2 kelas 3 mana? Jadi nanti kita monggo ya kembali guru ya, kalau guru ya, nanti kita sudah punya gambaran ya. Pencapaian apa yang sudah diraih oleh masing-masing kelas? Apa yang belum diraih? Kemudian apa yang perlu diperbaiki? Itu nanti monggo kita di refleksi ini kita apa ya? Kita pecahkan bersama ya, kita keluarkan bersama. Jadi nanti biar kita tahu solusinya seperti apa, tindak lanjutnya bagaimana dari hasil refleksi itu. Bapak Ibu, dari ini ya strategi ini mungkin ada yang perlu ditanyakan, disampaikan, atau ada ide-ide yang lain dari Bapak Ibu. Monggo. Buman mungkin ada yang perlu ditambahkan, atau mungkin Buman ada ide baru dari strategi ini. Itu kesadaran dari orang tuanya itu kurang. Bahwa itu membutuhkan keterlibatan orang tua praktikum untuk membawa tumbuh-tumbuhan gitu ya. Itu enggak ada yang bawa Pak, cuma anak 2, 1, 2. Jadi kesadaran ke orang tua kelas 4, wali murid kelas 4 itu kesadaran pada siswa atau anaknya itu masih kurang, penekanan ya. Beda dengan yang sekarang kelas 5, itu langsung guyup sekali, wali kelas ngomong itu langsung bergerak. Tapi yang gimana untuk betulnya apa selama ini dilakukan kemarin? Kalau dari orang tua kurang respon ya? kurang ya. Itu berarti apa? PR dari Gimana? langkah-langkah saya ya, mungkin kalau nggak mengerjakan PR ada semacam hukuman ya, walaupun hukumannya itu tidak berupa fisik, tapi menulis apa berapa kali gitu dan atau menghafalkan apa gitu ya. Iya, kesadaran dari orang tua masih minim. Bagaimana caranya yang tepat? Iya, beda yang murid dulu. Mungkin dari teman-teman ada yang punya usul ya, kalau menghadapi seperti ini seperti apa baiknya ya? Apa perlu kita mungkin ya perlu mengundang wali murid ya, kita berikan pencerahan ya untuk mereka ya, bagaimana seharusnya ya orang tua itu membantu proses belajar anak sehingga mereka tidak masa bodoh ya dengan kebutuhan belajar visual. Kemudian yang kedua perlu itu Bumar ya, mungkin komunikasi yang lebih intensif ya dari Bumar ke wali murid itu ya, itu sehingga mereka itu mungkin ya jarang buka HP atau seperti apa ya, itu perlu kita sampaikan juga nanti di pertemuan. Nanti kita perlu mengundang juga orang tua, nanti mungkin tidak hanya kelas 4, juga kelas-kelas yang lain. Saya kira mungkin ada sama ya, permasalahan ini juga dihadapi oleh kelas-kelas yang lain gitu ya.
Jadi itu gimana ya, ini untuk strategi kita dalam melibatkan peran orang tua ya. Nanti kita perlu mengundang mereka, dan saya kalau perlu mengadakan parenting ya, kita tambahkan nanti ya, kita perlu menambahkan, ada tambahan ya, jadi perlu penambahan nanti ada kegiatan parenting ya, nanti kita adakan mungkin bisa 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali ya, atau mungkin kalau itu sulit ya minimal 1 semester sekali ada parenting, dan kita bisa mendatangkan ahli parenting ya dari luar. Terima kasih Bu Man ya untuk masukannya. Berikutnya Bapak Ibu ada lagi? Yang lain mungkin ada yang mungkin perlu ditambahkan ya. Oh iya Bapak Ibu, untuk refleksi nanti baru monggo di apa adanya ya. Jangan malu itu dengan baik kok aja mau ya. Kalau memang itu kurang ya kita sampaikan bahwa itu hanya kurang. Sehingga itu apa ya, ada penyelesaian dia. Ya. Bapak Ibu lihat ya Bapak ya, dari program yang sudah kita lakukan, kemudian strategi implementasinya seperti apa ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengukur ya keberhasilan dari program yang sudah kita lakukan itu. Nah ini ada 3 indikator keberhasilan berdasarkan tujuan tadi. Nah, program ini dikatakan berhasil Bapak ya apabila yang ini ada ini, jadi meningkatnya kompetensi guru dalam menggunakan metode belajar yang aktif dan inovatif. Nah tentunya di situ kalau anak masih bosan mengajar, ya belajar itu saja, belum berhasil lah ya. Ceramah metodenya ya. Ceramah juga. Akhirnya bosan, ya. Jadi Bapak Ibu ya, kita punya mindset bahwa anak datang kan belajar. Mari kita buat mereka itu belajar dengan suasana yang menyenangkan. Tidak, jadi belajar banyak hal. Oh dia bisa belajar dengan apa ya? Mungkin cara bekerja sama dengan orang, teman, bagaimana? Cara menghargai orang seperti apa? Cara berbicara di depan seperti apa? Belajar tidak hanya belajar ilmu pengetahuannya saja, tapi juga hal-hal yang bisa kita berikan ya terkait dengan karakter. Jadi itu Bapak ya, nanti terlihat di situ, dan itu bisa kita lihat di RPP-nya jenengan. Kalau RPP-nya hanya itu sudah monoton, berarti itu belum berhasil ya. Nah itu termasuknya ya. Di mana nanti kita nggak anggap ya, nggak usah yang lalu berpikir yang mulu-mulu gitu, uangnya nggak usah, yang penting metode yang variasi yang mudah dilakukan dan anak itu tenang. Dan mereka itu lupa, itu belajarnya lama, nggak terasa. Itu dengan kita begitu. Terus dengan ditunggu-tunggu terlalu, Bu Yanti itu apa ya Mas? Sebutnya apa ya? Itu memang udah bayangkan itu lah. Itu kalau dengan udah terbiasa memberikan variasi metode, mesti akan datangnya Bu Yanti, Bu Yanti selalu ada saja. Mereka akan penasaran. Rasa ingin tahu mereka ini akan menjadi semangat untuk belajar. Kalau kita hanya itu saja, lah kamu belajar gitu aja, bukan? Kan ya sama ya dengan dulu kita waktu sekolah. Itu Bapak ya, jadi mari kita nanti kembangkan di situ. Banyaklah metode ya, kita gali di internet ya, di itu banyak metode-metode yang kita terapkan, atau nanti kita bisa menciptakan metode sendiri yang unik, menyenangkan, tidak harus yang biaya banyak, tidak harus yang rumit, angel tidak ya. Pokoknya fleksibel, dengan juga enjoy, anak-anak enjoy itu lebih menyenangkan. Misalnya apa ya, metode peta umpet, permainan itu ya dijadikan pembelajaran. Ternyata dari permainan apa itu ya, kita dulu ya itu bisa dimasukkan dalam pembelajaran, dikelola menjadi sebuah pembelajaran yang menyenangkan.
Mungkin dia dikadali nanti ya. Apa ya dia? Iya, permainan apa misalnya? Kata umpon itu ada, mungkin ada soal-soal yang kita sembunyikan, harta karun, mencari harta karun dia ada. Nanti anak mencari, tapi kita udah tahu lah, udah tahu gitu, tempatnya di mana. Dia akan senang sama kelompoknya, dia akan mau mengerjakan tugas itu menyenangkan. Daripada kita buat yang terlalu formal ya, seperti dia anak bosan. Seperti apa ya? Sekarang yang tren di medsos itu kan anak baris ya, dari belakang gitu ya. Ada yang bertanya ya, dan yang menjawab. Itu kan menyenangkan bagi anak-anak. Sebutkan ya, binatang berawalan di, kan dari belakang senang. Kemarin saya jadi nyoba yang membaca itu kelas berapa, kelas 1-2. Itu kan belakang gue baca cerita ya, hanya berapa baris dia ketahuan, nanti yang nggak bisa baca ketahuan. Pak, saya nggak bisa baca lu ketahuan, atau bacanya juga batu itu ketahuan. Dan waktunya nggak terlalu lama, hanya membaca berapa baris, itu lebih menyenangkan. Dan mereka nggak sadar karena bermain. Itu bagus ya. Kemudian yang kedua, nah ini dengan suksesnya metode yang kita berikan variasi ya, anak kan ini motivasinya meningkat, termasuk tadi peran orang tua. Kalau belum baru berhasil bulannya ya. Masih sulit Pak, anak kalau disuruh bawa nggak bawa, ada waktunya ini bawa tadi ya tugasnya nggak dibawa, berarti belum berhasil artinya. Jadi motivasi kan bisa dari kita, bisa dari orang tua, bisa dari lingkungan dia tertinggal. Kok belajarnya arah-arah males gitu ya? Berarti motivasi masih kurang. Diberikan tugas, masa bodoh supaya nggak dikerjakan. Berarti motivasinya masih kurang. Mari ya kita berikan motivasi itu, termasuk orang tua. Jadi kita memang di apa ya? Mari belajar ya. Bagaimana kita bisa mendorong orang tua, mendorong siswa ya untuk aktif, untuk peduli. Jadi monggo nanti ini diuji, ada tantangan ya untuk panjang semua bagaimana bisa mendorong motivasi orang tua. Mereka peduli pada anak-anaknya. Gimana caranya? Monggo kita belajar bersama nanti ya. Nah ya Pak ya, bisa browsing ya di internet juga bisa. Apa ya yang harus lakukan? Mungkin dengan mengajak mereka komunikasi melalui WA bisa. Atau mungkin berkunjung ke rumah orang tuanya. Berkunjung ke sana pun bisa. Kita bisa berbicara dengan mereka. Apa kendalanya? Kok selalu apa ya, sejak ada tugas itu terabaikan gitu. Itu apa masalahnya? Itu bisa kita adakan kunjungan ke rumah siswa. Jadi mungkin hari ini kasih A, besok kasih apa gitu ya, tidak terus dulu, tidak harus satu hari itu berapa enggak. Terutama bagi siswa yang ada masalah gitu ya, itu perlu kita dekati orang tuanya. Jadi memang kita ada ngawahi ya untuk bisa, apalagi ini kan dekat. Jadi nanti kita adakan program kunjungan ke rumah ya. Iya, itu juga insya Allah efektif untuk mendorong atau memberikan motivasi orang tua dalam pendidikan anak-anaknya. Itu ya. Yang ketiga adalah ini, meningkatnya kualitas sarana dan pendidikan yang memadai dari pemerintah, artinya tersedia. Oh, dulu ini tidak ada, sekarang ada. Itu indikator terlihat di situ ya. Jadi monggo nanti apa ya yang masih perlu, sehingga SDN Kalido ini kebutuhan belajarnya tercukupi dengan memanfaatkan dana BOS. Itu Bapak Ibu.
Terima kasih. Bapak Ibu, itu tentu terkait dengan program ya peningkatan kualitas pembelajaran di SDN Yani. Dari uraian tadi ya, dari apa ya, diskusi kita, mudah-mudahan nantinya ya program ini bisa berjalan dengan baik, kita bisa mencapai tujuan yang sudah kita buat ini dengan baik, sehingga apa? Sehingga kualitas pembelajaran di SD tadi ini bisa lebih baik, dan itu bisa ditunjukkan dengan prestasi belajar siswa, termasuk prestasi dalam lomba. Kalau kemarin kan kita memang belum bisa meraih banyak kejuaraan ya. Dan Bapak harus punya optimis, ya, punya rasa optimis bahwa kita bisa. Nah itu apa? Dengan pertumbuhan kita semua. Jadi kita itu insya Allah ya, kalau tumbuh ya dari sekian anak itu ya, kalau ada. Jadi ada yang nanti bisa berprestasi ya, bisa kecamatan, kabupaten, sampai bahkan kalau bisa ke nasional ya, itu. Jadi moga Bapak ya, mari kita tingkatkan kinerja kita sebagai seorang pendidik, tidak hanya mengajar yang begitu saja. Karena apa? Sejatinya guru itu adalah kaum pembelajar. Kita itu kaum pembelajar ya. Kita harus selalu belajar. Karena apa? Pendidikan itu kan bergerak terus, naik, ada peningkatan terus. Jadi setiap hari itu ada. Nah, kita harus selalu belajar. Kalau kita hanya itu saja monoton ya, jadi seperti itu. Bapak Ibu, Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk semua apa ya, partisipasi, semangatnya belajar kita. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, kita bahas bersama hari ini bisa membawa perubahan yang baik, meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Negeri Kalirejo. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya Bapak ya, dari diskusi hari ini ya, kira-kira apa yang jenengan dapatkan untuk hari ini? Monggo. Bu Wi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini apa yang dapat kita terima ya, mungkin kita tahu untuk apa yang harus kita tingkatkan untuk tahun depan. Khususnya tadi di sini tidak ada untuk PAI ya. Sebenarnya PAI sendiri saya juga punya rencana untuk di tahun depan. Itu saya ingin ada istighosah ya di sekolah ini yang diikuti untuk siswa dan juga para guru. Jadi kita istighosah bersama, mungkin bisa 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali kita adakan di minggu yang keberapa. Ya, dan saya juga ingin ini yang belum bisa terlaksana, pagi ada murojaah atau hafalan yang dilakukan oleh anak yang menggunakan sound system. Ya, terus nanti ada pembacaan, bukan hafalan ya di sini ya, pembacaan Asmaul Husna bersama. Karena dengan hafal membaca, nanti anak-anak akan bisa hafal. Khususnya yang membaca adalah kelas tinggi. Ya, untuk anak yang kecil kan belum bisa membaca, nanti bisa mengikuti. Ya, dengan adanya ini hari ini kita bisa semuanya bisa mengungkapkan apa yang ada di unek-unek kita ya, ya Pak ya. Ada apa yang ada di unek-unek kita untuk menjadikan sekolah ini menjadi lebih baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih Bu atas masukan juga ya Bu ya. Kita nanti ada luar biasa ini, ada usulan baru ya, ada timbulah beliau. Nanti kita programkan ya. Nanti sudah kali atau mungkin berapa kali monggo. Biasanya itu nanti di luar kelas ya, di pagi ya. Biasanya di halaman anak nanti kita adakan Jumat pagi gitu ya. Dan atau mungkin hari apa nanti kita programkan itu ya Bu ya, termasuk tadi bacaan Asmaul Husna. Jangan baca lama-lama dia akan hafal nanti. Nanti kita biasakan kembali, baru kemarin baca itu ya. Kemudian juga apa ya yang agak apa itu mengaji itu yang pagi itu hanya ini kita lakukan juga dalam misalnya pagi ya satu. Untuk anak, untuk kelas ya, saya minta untuk anak dipatuhi jangan menghafal. Karena saya amati ketika saya ada di jam pertama itu yang ada yang menghafal hanya itu ada jarak dan yang lainnya itu belum bisa. Saya lebih cenderung untuk membaca. Ya, juz anak. Jadi semuanya membaca, jangan menghafal. Ketika anak menghafal, biasanya juz anak saya amati tidak ingin menghafal. Aku pergi. Ya, jadi dengan membaca setiap hari itu nanti anak-anak akan hafal dengan sendirinya. Dengan memperhatikan panjang pendek bacaannya. Ya, makanya seluruhnya di sini masih kurang ya. Untuk panjang pendeknya juga kurang diperhatikan. Iya. Iya, makasih Bu. Jadi ya, memang benar ya. Anak-anak kalau hafal itu hanya ikut-ikutan. Jadi memang mereka memang dibuka dan memang dia membaca sehingga dia tidak hanya omong-omong, tapi dia memang membaca. Rata-rata seperti itu memang ya. Beberapa anak yang enggak apa yang lain tidak, akhirnya mereka hanya ikut-ikutan, bibirnya hanya omong-omong gitu ya. Itu perlu juga. Terima kasih Bu ya. Itu. Ya, mari kita ini tanggung jawab semua ya, tidak hanya guru agama, tapi juga guru kelas masing-masing. Apalagi panjangan semua saya kira bisa. Itu ya terkait keagamaan juga. Tadi dapat dulu 2 hari ini kita dengan ini ya bisa apa ya, kita tuh mengeluarkan ya apa yang menjadi undang-undang kita, keinginan kita. Jadi saya senang ya kita. Selain itu ada lagi mungkin. Jadi hari ini kita bisa belajar dulu ya. Oh apa ya yang belum ada ya. Apa yang perlu dikembangkan di sini? Itu yang kita rasakan ya untuk pertemuan kita hari ini. Ya. Terima kasih Bapak Ibu ya, mudah-mudahan apa ya pertemuan seperti ini nanti kita juga rutinkan gitu, sehingga direfleksi nanti kegiatan refleksi nanti kita akan ada kegiatan refleksi minimal 2 minggu sekali. Nah, dengan itu kita bisa mengukur, mengetahui gitu ya program mana yang belum terlaksana gitu ya, program mana yang sudah terlaksana baik, nah, atau program mana yang sudah terlaksana tapi belum bagus gitu ya, perlu ditingkatkan, itu tahu, itu ada refleksi. Jadi nanti semoga Bapak ya, nanti kita itu kalau refleksi ya apa adanya, kalau memang itu belum bagus ya kita katakan belum bagus, juga kita bisa tahu gitu ya, kita bisa meningkatkan. Termasuk mungkin dalam hal anak-anak sholat gitu ya, mungkin oh ada ini A, B yang berapa itu juga kan kita sampaikan apa ya, nanti kita bisa membimbing anak itu. Atau mungkin kalau satu rendah ya kendalanya apa ya, kemarin tuh seperti kelas rendah itu kan belum bisa baca itu kemarin juga bapaknya kesini kan saya cerita saya udah saya leskan Pak tapi seperti itu. Artinya orang tua juga udah berusaha, tapi ternyata anaknya juga masih sulit gitu ya. Dan nanti monggo nanti kita cari solusi yang terbaik ya, sesuai dengan jadi anak itu dimintanya seperti apa. Itu sebenarnya perlu kita pikirkan. Jadi yang kedua nanti penataan kelas, mari kita programkan. Nanti bisa bergantian supaya fokus itu. Maksudnya hari ini kelas 1 ya, semua ada 1. Ini Bu dibantu. Kelas 2 semuanya untuk bikin bantu. Lakukan ya. Bapak Ibu mari kita hindarkan apa ya, adanya pungutan ya ke orang tua terkait dengan penataan uang
nggak usah lah ya berani ya, karena yang kita anggarkan pidana bodoh aja. Bodoh ya, kecuali kalau memang mereka secara ikhlas ya membantu, itu kita nggak. Bodoh ya, namun ya. Bapak Ibu terima kasih luar biasa untuk hari ini ya, apa yang kita bahas sama, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa bermanfaat yang baik untuk kami. Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf ya apabila ada kekhilafan, ada kalimat kata yang tidak kurang berkenan ya, mohon maaf. Mari kita semuanya kita bekerja sama ya, saling bahu-bahu untuk peningkatan kualitas pendidikan di UGM. Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.